Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liana, kelas 7F Perbankan Syariah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas isi proposal saya untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar Perbankan Syariah. Dan langsung saja, judul proposal saya di sini ialah pemahaman masyarakat Kota Mataram terhadap fasilitas net banking dalam menggunakan produk pada bank syariah. Dan langsung saja kita akan ke pembahasan latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalahnya di sini yaitu dimulai dari bank telah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam layanan perbankannya dengan meluncurkan media layanan transaksi perbankan berbasis teknologi informasi yaitu net banking. Produk net banking merupakan layanan tambahan kepada nasabah yang sudah memiliki rekening di bank. Layanan net banking bank syariah merupakan pengembangan dari dua bentuk inovasi bank syariah sebelumnya, yaitu net banking. Layanan net banking digunakan dengan perangkat smartphone seperti BlackBerry, Apple, dan handphone dengan sistem operasi berbasis Android serta Windows. Net banking sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas bagi masyarakat, khususnya di perkotaan yang memiliki aktivitas yang sangat padat. Penyediaan layanan perbankan syariah berbasis internet banking memberikan kemudahan bagi nasabah untuk bertransaksi keuangan tanpa harus mendatangi kantor bank syariah. Selanjutnya, jenis-jenis layanan perbankan syariah yang terdapat pada net banking yaitu seperti transfer dana antar rekening atau ke bank lain, informasi saldo dan mutasi rekening, pembayaran tagihan kartu kredit, angsuran, asuransi, rekening listrik, air, telepon, TV kabel, zakat, dan lain-lain. Kemudian pembelian tiket transportasi, token listrik, pulsa HP, kuota data, dan lain-lain. Selanjutnya layanan lainnya seperti informasi, notifikasi rekening, dan kurs valuta asing. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan tadi, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pemahaman Masyarakat Kota Mataram terhadap Fasilitas Net Banking dalam Meningkatkan Minat Menggunakan Produk Bank Syariah. Oke, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan atau yang telah saya uraikan, maka saya merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh pemahaman masyarakat Kota Mataram terhadap fasilitas net banking dalam meningkatkan minat menggunakan produk bank syariah. Manfaat penelitian. Berdasarkan perumusan masalah yang diangkat, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman masyarakat Kota Mataram terhadap fasilitas net banking dalam meningkatkan minat menggunakan produk bank syariah. Kemudian manfaat penelitiannya ialah dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Bagi Bank Syariah Mataram, penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam menentukan strategi maupun hal-hal yang mendukung ke arah kemajuan. Kemudian bab 2 yaitu mengenai kajian pustaka. Yang pertama, kajian teori mengenai pemahaman masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman berasal dari kata paham, pengetahuan banyak pemikiran, pandai, mengerti tentang segala sesuatu. Pemahaman tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pemberian bantuan bagi pengembangan potensi yang ada padanya dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapinya. Kemudian selanjutnya pengertian masyarakat. Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal di dalam suatu wilayah. Kalangan bisa terdiri dari kalangan orang mampu hingga orang yang tidak mampu. Kemudian yang bagian yang kedua yaitu mengenai faktor-faktor fasilitas. Banyak kalangan yang menyatakan bahwa fasilitas merupakan sarana yang diberikan produsen kepada konsumen untuk memberikan kemudahan dan kelancaran. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam fasilitas jasa, antara lain yaitu yang pertama, sifat dan tujuan organisasi jasa, dan faktor ketersediaan tanah. Kemudian bagian ketiga yaitu fasilitas terhadap minat transaksi di bank syariah. Fasilitas merupakan segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha. Fasilitas dapat pula berupa segala sesuatu yang memudahkan konsumen dalam memperoleh kepuasan karena suatu bentuk jasa tidak bisa dilihat.
tidak bisa dicium dan tidak bisa diraba, maka aspek wujud fisik menjadi penting sebagai ukuran. Dari pelayanan pelanggan akan menggunakan indera penglihatan untuk menilai suatu yang diberikan oleh bank, dalam hal ini fasilitas, sarana prasarana, dan perlengkapannya. Kemudian bagian keempat yaitu mengenai definisi produk. Produk merupakan sesuatu yang ditawarkan pada pasar baik produk nyata ataupun produk tidak nyata atau jasa, sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. Aspek yang perlu diperhatikan mengenai produk ialah kualitas produk. Menurut Kotler dan Armstrong, kualitas produk merupakan salah satu sarana positioning utama pemasar. Kualitas mempunyai dampak langsung pada kinerja pada produk atau jasa. Oleh karena itu, kualitas berhubungan erat dengan nilai dan kepuasan nasabah. Kemudian bagian kelima yaitu tingkatan produk. Menurut Jiptono, yang dikutip oleh Danang Sunyoto, dalam merencanakan penawaran atau produk, pemasar perlu memahami 5 tingkatan produk, yaitu yang pertama produk utama inti, yang kedua produk generik, yang ketiga produk harapan, kemudian yang keempat produk pelengkap, dan yang kelima yaitu produk potensial. Selanjutnya yaitu bagian B, kerangka berpikir. Kerangka teoritis merupakan model konseptual dari sebuah teori atau kumpulan teori yang memberikan penjelasan logis mengenai hubungan atau beberapa faktor yang berhasil diidentifikasi sebagai faktor penting untuk menjelaskan masalah yang akan diteliti. Dan selanjutnya yaitu mengenai hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan peneliti. Dengan hipotesis penelitian menjadi jelas arah pengujinya. Dengan kata lain, hipotesis membimbing peneliti dalam melaksanakan penelitian di lapangan. Jadi hipotesis dalam penelitian ini yaitu HO sama dengan pemahaman masyarakat Kota Mataram tidak berpengaruh signifikan terhadap fasilitas net banking dalam meningkatkan minat menggunakan produk bank syariah. Kemudian H2-nya di sini yaitu pemahaman masyarakat Kota Mataram berpengaruh signifikan terhadap fasilitas net banking dalam meningkatkan minat menggunakan produk bank syariah. Kemudian bagian bab 3 yaitu metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian di dalam penelitian ini dibagi menjadi 6, dan langsung saja yang pertama yaitu A. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penjelasannya menggunakan teori-teori. Kemudian bagian B yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian bersifat objektif, mencakup pengumpulan dana dan analisis data kuantitatif, serta menggunakan metode pengujian statistik. Metode penelitian kuantitatif juga dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Kemudian jenis penelitian ini termasuk penelitian asosiatif kausal. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menganalisis hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Dan bagian C yaitu teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat, dan terpercaya. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Teknik pengumpulan data wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Selanjutnya bagian D yaitu populasi dan sampel. Yang pertama populasi. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pengguna net banking yang jumlahnya tidak diketahui karena memang tidak ada data yang pasti dari bank. Hal ini juga didukung oleh website syariah yang mengatakan bahwa registrasi mobile BRIS dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui ATM syariah dan melalui unit kerja syariah, sehingga mungkin ini yang menyebabkan bank tidak mempunyai data pasti mengenai jumlah pengguna net banking. Kemudian yang kedua yaitu sampel.
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Karena jumlah populasi tidak diketahui, maka untuk menentukan ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Bailey yang dikutip oleh Johar Arifin. Oke, bagian ke E yaitu jenis dan sumber data. Berdasarkan sumbernya, penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Dan bagian yang terakhir yaitu bagian F, analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif merupakan analisis data terhadap data-data yang mengandung angka-angka atau numerik tertentu. Pada analisis kuantitatif dalam penelitian ini, alat yang digunakan adalah statistik parametrik. Statistik parametrik merupakan bagian dari metode statistik inferensia yang membahas atau memperhatikan tentang parameter-parameter populasi seperti mean, standar deviasi, dan sebagainya. Sekian dari penyampaian isi proposal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.